Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ya, murid-murid kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Madinah yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, pertemuan yang kedua ya, insyaallah. Ya, mari kita buka halaman 107. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma sholatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasiyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. Ya, kemudian penulis melanjutkan setelah membuka kitabnya dengan hamdalah dan pujian kepada Allah. Thumma sholatu, kemudian semoga sholawat dan salam daim yang terus menerus alar rasuli tercurah kepada Rasul al-Qurasi yang merupakan dari suku Quraisy, al-Khatam yang penutup para nabi dan rasul, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, al-abrar yang baik, al-haiz yang mencapai maratib kedudukan fakhari yang sangat hebat ya, yang mewah, yang tinggi. Baik, kita baca syarahnya. Ammas sholatu minallahi fahiya thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Penulis menjelaskan solawat ya, solawat kepada Rasul minallah jika berasal dari Allah, maka artinya adalah thana'uhu, pujian kepada hambanya di hadapan malaikat. Fafiha khusulul khair, maka di dalam solawat itu terdapat kebaikan. Wassalam, dan keselamatan. Fihi daf'us syarr, di dalamnya ada penjagaan dari kejelekan, wal afat, dan segala celah. Ya, di sini kita akan membahas tentang arti solawat ya. Ya, as-sholatu atau as-sholawat secara bahasa lughatan artinya ad-du'a. Kemudian secara istilahan itu arti solawat adalah dilihat solawat itu berasal dari siapa. Jika solawat itu berasal dari Allah, minallah, maka artinya thana'uhu alaihi, pujian kepada hambanya, indal malaikatihi, di sisi para malaikat. Pujian Allah kepada Rasulullah dibanggakan di hadapan malaikat jika Allah bersolawat kepada Nabi. Ya, ini arti ini disebutkan oleh Abul Aliyah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ta'liqan, artinya sanadnya dihilangkan. Minal makhluk, tapi kalau solawat itu berasal dari makhluk kepada sesama makhluk artinya doa ya, jadi ada perbedaan. Solawat itu dilihat dari siapa. Kalau dari Allah berarti pujian di hadapan malaikat. Kalau solawat itu sesama makhluk artinya doa ya, seperti dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan solawat kepada Nabi. Artinya solawat Allah kepada Nabi itu pujian di hadapan malaikat. Kemudian kalau malaikat memberikan solawat kepada Nabi itu doa kebaikan. War rasul, dan rasul artinya man, seseorang yang uhiya ilaihi bisara, seseorang yang diberikan wahyu dengan syariat. Wa umira bitablighi, dan diperintahkan untuk disampaikan ya. Jadi Rasul adalah seorang yang laki-laki ya, jelas tidak ada wanita sebagai Rasul, semuanya laki-laki.
yang diberikan syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Ya, ini mengisyaratkan perbedaan antara Rasul dan Nabi, bahwa Rasul itu diberikan syariat dan diperintahkan untuk disampaikan, disebarkan. Kalau Nabi itu seseorang yang diberikan syariat tetapi tidak diperintahkan untuk disebarkan atau didakwahkan. Ya, akan tetapi perbedaan antara Rasul dan Nabi tersebut tidak benar ya. Tidak benar artinya kalau ada yang menyampaikan bedanya Rasul dan Nabi itu dari sisi kalau Nabi tidak ada perintah tabligh, itu tidak tepat. Kemudian yang tepat apa perbedaan antara Rasul dan Nabi? Ada 3 pendapat, 3 perbedaan utama. Yang pertama adalah anan nabiyya yuha ilaihi ghaliban bisar sabik. Ya, kalau Nabi itu diberikan wahyu dengan syariat terdahulu sama, ya, mengikuti syariat terdahulu. War Rasul, sedangkan kalau Rasul itu ghaliban mayoritasnya yuha ilaihi bisar jadid, diberikan syariat yang baru. Ya, contohnya Nabi Harun. Harun itu nabi. Kenapa? Karena diberikan wahyu yang sama dengan Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa, tidak ada perbedaan. Berbeda dengan Isa alaihissalam, seorang rasul, karena wahyu yang diberikan, syariat yang diberikan itu baru artinya ada beberapa perbedaan dari sisi syariat ya, tata cara ibadah. Tapi dari sisi usuluddin, pokok-pokok agama, tauhid, kemudian iman kepada Allah, malaikat, hari akhir sama, tidak ada perbedaan antara Rasul dan Nabi, itu sama semua. Cuma dari sisi perbedaan tata cara ibadah, sholat, tata cara sholatnya, tata cara puasanya, ya, tata cara pernikahannya, mungkin seperti itu perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, anan nabi yursal ila kaum mu'minin birisalatin sabiqah. Kalau nabi itu diutus kepada kaum yang memang mereka beriman, menerima dengan syariat dahulu. War rasul yursal ila kaum lam tablughum risalah. Kalau rasul itu terkadang diutus kepada kaum yang belum mengenal ajaran, jadi baru, ajaran baru. Au balagathum walakin kafaru, atau rasul itu diutus kepada kaum yang sudah sampai kepada mereka syariat tapi mereka kafir, menentang. Ini perbedaan yang kedua ya. Kalau nabi itu kaumnya itu menerima, taat, tapi kalau rasul itu kaumnya menentang atau kaum yang baru, belum mengenal sama sekali. Yang ketiga, anan nabi la yanzil alaihi kitab. Nabi itu tidak diturunkan kitab. Wa inna ma yu'maru bittiba kitab man qablahu. Diperintahkan untuk mengikuti kitab sebelumnya ya. Misalnya Nabi Harun tadi tidak diberikan kitab, tapi diperintahkan untuk mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa. Sedangkan Rasul itu ada kitab baru seperti Isa, kitab Injil berbeda dengan kitab sebelumnya Musa, Taurat. Ya, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Al-khatam alladzi khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dah. Ya, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Ya. Wa alin nabihum adba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamah. Pengikutnya di atas agamanya sampai hari kiamat. Fayadkhulu fihim as-sahabah, termasuk di dalamnya sahabat. Fayakunu atfuhum alaihi min bab atful khas, maka di dalam di dalam atof ya, tadi ada wawu atof, itu termasuk penggandengan khusus kepada umum. Lima ziyatihim, karena keistimewaan dan keutamaan mereka. Bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wattuqa, dan ketakwaan yang kamil sempurna. Alladzi aujaba lahum, yang menyebabkan keharusan mereka
mafakhor, kemewahan dunia dan akhirat, kebaikan, ketinggian, kedudukan dunia dan akhirat, radhiyallahu taala anhum, ya, wa alihi wa sahbihi, ya, kepada keluarganya dan sahabatnya. Diulang dengan wawu walaupun sahabat itu termasuk pengikutnya, tapi diulang karena ada keistimewaan. Kemudian selanjutnya, i'lam hudita anna afdhalal minan, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah, sesungguhnya seutama minan itu pemberian anugerah Allah, ilmun, kepada kita adalah ilmu, yuzilu syakka anka wadaron, yang bisa menghilangkan keraguan dan kotoran hati, wa yaksiful haqqa, membuka jalan kebenaran, lidzil qulub, bagi orang-orang yang mempunyai hati yang benar, wa yusilul abda, dan menghantarkan seorang hamba ilal matlub, kepada tujuan yang baik, yang lurus, yaitu surganya. Yakni anna minanallahi alal ibadi katsirah, ya, maksudnya adalah apa? Penulis menjelaskan minah, anugerah Allah kepada hamba itu banyak, ya, ada anugerah sehat, harta. Wa afdhal ma manallahu ala abdihi fahuwa ilmun nafi, tetapi yang pemberian Allah yang paling utama itu adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ya, harta, kesehatan dan yang lain-lain. Pemberian Allah yang utama adalah ilmu. Kalau kita harta kita banyak tapi tidak punya ilmu, ya, agama, ya, hartanya akan membawa kesengsaraan. Punya jabatan, punya kesehatan tapi tidak punya ilmu yang bermanfaat, ya, akan membawa kebinasaan. Ya, ilmu yang menghantarkan kepada jalan kebenaran. Wa alamatu kaun ilmin nafi'an ma dzakartu fin nazim, dan apa tanda ilmu itu dikatakan bermanfaat disebutkan di dalam bait syair tadi, annahu yuzilu anil qulubi syai'aini, sesuatu ilmu yang bisa menghilangkan dari hati kita dua hal, wahuma asyubuhat wasyahawat, bisa menghilangkan syubhat, ya, kerancuan pemahaman, wasyahawat, dan syahwat, ya, dua penyakit utama hati itu, syubhat dan syahwat, itu bisa hilang bersih dengan ilmu. Fasyubhatu turitsus syak, maka syubhat, kerancuan, akan menghasilkan keraguan dalam beragama, kesalahan dalam akidah. Wasyahawatu turitsu daron al-qalb, dan sedangkan syahwat itu akan mewariskan kotoran hati. Wa qaswah dan kerasnya. Wa tuthbitul badan anit ta'at, memberatkan badan dari amalan ketaatan. Ya, pengaruh jelek syubhat dan syahwat. Fa alamatul ilmin nafi' annahu yuzilu hadzainil maradhaini al-azimaini, maka tanda ilmu itu bermanfaat, seseorang itu punya ilmu yang bermanfaat dalam jiwa hatinya, maka akan menghilangkan syahwat. Dulunya suka berbuat maksiat, setelah ilmunya bertambah, maka maksiatnya semakin berkurang, makin lama hilang. Dulu bingung dalam beragama, masih rancu pemahamannya, setelah belajar punya ilmu, maka semakin baik dan benar. Wa yajlibu lil abdi fi muqabalatihi ma syai'ain, dan akan menarik, menghasilkan bagi hamba itu kebalikannya dua hal. Jadi ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan dua hal dan menghilangkan dua hal pula. Menghasilkan dua, al-yakin, keyakinan, alladzi huwa ziddus syukuk, merupakan kebalikan dari keraguan. Wal iman, yang kedua menghasilkan iman tam, al-musil, yang menghantarkan bagi hamba likulli matlub, dari setiap tujuan. Dengan iman, tujuan dunia dan akhirat bisa tercapai dengan iman. Al-muthmir lil a'malis sholihah, iman yang kuat dalam hati akan menghasilkan amal soleh. Akidah yang benar, ilmu akan menghasilkan amal yang soleh, yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Alladzi huwa ziddus lisyahawat, yang amal soleh itu adalah merupakan kebalikan dari syahwat.
Fakullama zdadal insan min ilmin nafi, maka setiap kali manusia bertambah ilmunya, hasolalahu kamalul yakin, maka akan semakin sempurna pula keyakinannya kepada Allah, kepada hari kiamat ya. Semakin dia belajar akidah tentang neraka, surga, tentang Allah, nama-nama al-husna misalnya, maka akan bertambah keyakinannya. Fa wa kamalul iradah, dan sempurnanya keinginan buruk, keinginan kotor akan hilang. Wala tatimu sa'adah al-ab illa bijtima'i hadainil amrayn, dan tidaklah akan sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali terkumpulnya dua hal, yaitu wa bihima tanalul imamah fiddin, dengan keduanya akan diperoleh kepemimpinan di dalam agama. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara hamba-hambaku itu panutan-panutan pemimpin yang memberikan petunjuk di atas perintah kami saat mereka bersabar dengan iman dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat janji-janji Allah. Sabar, iman, dan yakin. Wa darajatul yakin thalathah, derajat keyakinan itu ada 3 ya. Jadi iman itu akan menghasilkan keyakinan. Keyakinan itu ada 3 tingkat, 3 derajat. Kullu wahidah a'la minal ukhra, setiap derajat lebih tinggi daripada yang lain. Derajat yang pertama, yang paling rendah itu ilmul yakin, yang tengah ainul yakin, yang paling tinggi haqqul yakin. Fa ilmul yakin fa ka ilminal an fil jannah wan nar. Ilmu yakin itu seperti keyakinan kita sekarang saat di dunia tentang surga dan neraka. Kalau kita ditanya, kamu yakin tidak ada surga? Yakin, walaupun belum pernah melihat, walaupun pernah merasakan, karena kita masih di dunia, tapi ada keyakinan. Ini dinamakan ilmu yakin, keyakinan berdasarkan ilmu. Kemudian derajat yang kedua ainul yakin idza waradan nasu al kiamat, nanti pada saat manusia kita sudah masuk hari kiamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, saat surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Fara'auhuma, maka orang-orang tadi melihat secara langsung. Kalau kita di dunia kan belum pernah melihat, tapi kalau di akhirat nanti melihat. Qabla duhul, sebelum masuk ya, bertambah tingkatan keyakinan karena sudah melihat. Wa haqqul yakin idza dakhaluhuma, dan naik tingkatan yang ketiga adalah jika sudah masuk merasakan nikmat surga. Wa hasilu dzalika anal ilma, kesimpulannya adalah ilmu itu seperti pohon sajarah ya, yang tuthmir, menghasilkan kulla qaul hasan, setiap ucapan yang baik dan setiap amal yang soleh ya. Jadi ilmu itu akan menghasilkan kebaikan, ucapan dan amalan. Wal jahal, dan semua kebodohan itu seperti pohon tuthmir, yang akan menghasilkan setiap ucapan dan amal yang jelek ya. Kalau kita teliti, orang yang berbuat dosa jelek itu ya, kalau kebanyakan jahil ya, bodoh karena tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui hukuman. Wa idza kana al-ilmu bihadhil mathabah fayambaghi lil insan an yahris kullal hirth, maka kalau kita mengetahui ilmu itu punya kedudukan penting sekali dalam kehidupan, manfaat yang besar, maka seyogianya setiap manusia itu semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat tadi. Wa yajtahid fi tahsilihi, rajin dalam menggapainya. Wa an yadi mal isti'anah, dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah fi tahsilihi. Wa yabda'u bil aham, dan dengan metode yang benar ya. Cara memperoleh ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ada 3 disebutkan. Yang pertama adalah dengan ijtihad, kerajinan. Yang kedua isti'anah, minta pertolongan, berdoa pada Allah. Yang ketiga dengan metode, cara yang benar. 3 ini. Kalau seseorang punya semangat tapi tidak berdoa, juga tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Banyak berdoa, tidak semangat, tidak rajin, juga tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Rajin juga banyak berdoa, tapi cara metodenya salah, juga ilmunya tidak akan baik. Harus 3 lengkap.
doa, pertolongan minta kepada Allah, kerajinan dan metodenya harus benar. Wa min ahammihi ma'rifatu usulihi, dan metode, salah satu metode yang paling tepat adalah harus memahami usul, dasar-dasar dari ilmu itu apa. Wa qawaiduhu, kaidah-kaidahnya, allati turja'u masailuhu ilaiha, yang dikembalikan semua permasalahan kepadanya, yaitu ilmu al-qawaid al-fiqhiyah tadi, kaidah-kaidah yang sehingga kita bisa memecahkan permasalahan fikih itu dengan benar, yaitu penjelasan Syekh berkaitan dengan pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi tadi bisa kita simpulkan ilmu itu ada dua ya, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang ghairun nafi, yang tidak bermanfaat. Ya, banyak orang yang artinya dia hafal Al-Quran, pernah belajar akidah fikih, tapi tetap banyak berbuat dosa atau malah termasuk dari pengikut akidah-akidah yang sesat. Berarti ilmunya tidak bermanfaat karena tidak menghilangkan syubhat dan syahwatnya. Ya, kemudian tanda ilmu nafi tadi ada dua ya, menghilangkan syubhat, kerancuan dalam hati, wasyahawat, kotoran hati. Ya, semakin ilmunya itu bermanfaat tadi akan menghilangkan syahwat, maksiat akan semakin hilang, syubhat, kerancuan akan hilang. Kemudian akan menghasilkan dua, iman yang semakin tinggi, semakin kuat, dan yakin yang semakin besar. Ya, itu penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga bisa bermanfaat. Pertemuan kita yang kedua ini insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.